Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naura Nadifa, NIM saya 711119118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu memori, tetapi lebih spesifiknya akan menjelaskan tentang storage. Nah, sebelumnya, apa sih memori itu? Jadi, memori ini sebagai retensi atau penyimpanan informasi atau pengalaman sepanjang waktu. Nah, memori ini terjadi melalui 3 proses. Yang pertama itu ada encoding, yang kedua ada storage, dan yang terakhir ada retrieval. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu apa sih pengertian dari ketiga proses tersebut. Nah, apa sih encoding itu? Jadi encoding itu proses penerimaan input sensorik dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Selanjutnya storage. Storage itu proses penyimpanan kode informasi ke dalam memori. Dan yang terakhir itu ada retrieval, proses pengambilan informasi saat dibutuhkan. Dalam storage, kita mengingat beberapa informasi selama kurang dari 1 detik. Beberapa informasi lainnya kurang dari setengah menit, dan beberapa informasi lainnya lagi selama beberapa menit, jam, tahun, atau bahkan selamanya. Itu menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin tahun 1968. Nah, teori Atkinson dan Shifrin ini menyatakan bahwa penyimpanan memori terdiri dari 3 sistem. Yang pertama itu ada memori sensoris atau sensory memory. Selanjutnya ada memori jangka pendek atau short term memory, dan yang terakhir ada memori jangka panjang atau long term memory. Nah, kalau sensory memory ini kerangka waktunya 1 hingga beberapa detik saja. Kalau memori jangka pendek atau short term memory, kerangka waktunya hingga 30 detik. Dan yang terakhir long term memory, kerangka waktunya hingga seumur hidup. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sensory memory. Nah, sensory memory ini menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek sejak dimunculkan di hadapan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lainnya. Sensory memory ini sangat kaya dan detail, namun kita kehilangan informasi tersebut secara cepat kecuali kita menggunakan strategi tertentu yang dapat memindahkannya ke dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Dalam sensory memory ini terdapat memori echoic dan memori iconic. Echoic itu artinya memori, dari kata echo yang merujuk pada memori sensoris auditory yang disimpan hingga beberapa detik saja. Selanjutnya ada memori iconic. Iconic memory dari kata icon yang berarti gambar, merujuk pada memori sensoris visual yang tersimpan hanya sekitar 1/4 detik lamanya. Selanjutnya ada memori jangka pendek atau short term memory. Nah, short term memory ini sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik, kecuali jika kita menggunakan strategi untuk menyimpannya dalam waktu yang lebih lama. Dibandingkan dengan sensory memory, memori jangka pendek memiliki keterbatasan kapasitas, namun dapat menyimpan informasi untuk waktu yang lebih lama. Menurut George Miller, mempelajari kapasitas memori jangka pendek yang terbatas dalam karya tulis lama, yaitu The Magical Number 7 plus or minus 2, tahun 1956. Nah, Miller ini menunjukkan bahwa dalam banyak tugas individu memiliki keterbatasan dalam seberapa banyak informasi yang dapat mereka simpan tanpa bantuan tambahan. Biasanya batas ini terletak pada rentang 7 plus minus 2 item. Contoh yang paling luas dari fenomena ini melibatkan rentang memori atau yang disebut dengan memory span, yaitu jumlah digit yang dapat diingat oleh manusia setelah ditampilkan sekali. Mayoritas mahasiswa dapat mengingat 8 hingga 9 angka tanpa membuat kesalahan. Selanjutnya ada 2 cara meningkatkan memori jangka pendek. Yang pertama itu ada membuat chunk atau chunking, dan yang kedua ada pengulangan atau rehearsal. Pertama itu ada membuat chunk atau yang sering disebut dengan chunking.
Jadi mengelompokkan atau mengemas informasi yang melebihi rentang memori 7 plus minus 2 ke dalam unit-unit yang teratur yang dapat diingat sebagai unit-unit tunggal. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua itu ada pengulangan atau rehearsal. Pengulangan informasi secara sadar. Nah, pengulangan ini dapat bekerja baik ketika kita harus mengingat secara singkat daftar angka atau benda seperti makanan dalam daftar menu restoran. Salah satu fakta bahwa dalam jangka panjang kita mengingat informasi paling baik ketika kita menambahkan makna pada informasi tersebut, menunjukkan pentingnya pemrosesan yang mendalam dan terelaborasi. Nah, apa sih contoh short term memory ini? Yaitu ketika kita mengingat nomor telepon kerabat, keluarga, atau nomor telepon kita sendiri. Kita dapat mengingat dengan waktu yang singkat, bisa dengan cara chunking atau dengan cara pengulangan atau yang disebut dengan rehearsal. Nah, selanjutnya ini ada memori aktif atau working memory. Nah, working memory ini masih berhubungan dengan short term memory. Jadi, kombinasi komponen yang melibatkan memori jangka pendek dan atensi yang membantu kita untuk menyimpan informasi secara temporer ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif. Sejenis ruang kerja tempat otak memanipulasi dan menyatukan informasi untuk mengarahkan pemahaman, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Memori aktif ini atau working memory ini tidak sama dengan memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah penyimpanan pasif dengan rak-rak untuk menyimpan informasi. Sampai memori tersebut dipindahkan ke memori jangka panjang. Sebaliknya, kalau working memory ini merupakan sistem memori yang aktif, misalnya individu dapat mengingat satu daftar kata-kata dalam memori jangka pendek dengan cara mengulang-ulang kata tersebut lagi dan lagi. Menurut Alan Bedley, mengajukan model memori aktif yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada phonological loop, selanjutnya ada visuospatial sketch, dan yang terakhir ada central executive. Yang pertama ada yang disebut dengan phonological loop, bertugas untuk secara singkat menyimpan informasi berbasis ucapan tentang suara dari bahasa. Selanjutnya ada visuospatial sketchpad, menyimpan informasi visual dan spasial termasuk perumpamaan visual. Dan yang terakhir itu ada eksekutif pusat, mengintegrasikan informasi tidak hanya dari phonological loop dan visuospatial sketchpad, melainkan juga dari memori jangka panjang. Nah, contohnya cara kerja working memory ini seperti ini. Dan yang selanjutnya ada long term memory atau memori jangka panjang. Nah, jadi jenis memori ini bersifat relatif menetap yang menyimpan jumlah informasi yang sangat banyak untuk waktu yang sangat lama. Komponen memori jangka panjang ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada memori eksplisit atau disebut dengan memori deklaratif, dan ada memori implisit atau memori non-deklaratif. Nah, dari eksplisit ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang disebut dengan memori episodik dan ada memori semantik. Nah, memori implisit juga dibagi menjadi 3. Ada memori prosedural, priming, sama pengkondisian klasik. Apa sih memori eksplisit itu? Jadi, memori eksplisit ini disebut juga dengan memori deklaratif. Adalah pengumpulan kembali informasi secara sadar seperti fakta dan kejadian tertentu. Setidaknya pada manusia, informasi yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Menurut Tulving 2000. Nah, dalam memori eksplisit ini kan dibagi menjadi 2, ada memori episodik dan memori semantik. Jadi, memori episodik itu adalah penyimpanan informasi tentang di mana, kapan, dan apa dari kejadian kehidupan, pada dasarnya tentang bagaimana kita mengingat episode dalam kehidupan. Selanjutnya ada memori semantik.
adalah jenis memori eksplisit yang terkait dengan pengetahuan individu tentang dunianya. Selanjutnya ada memori implisit. Memori implisit juga disebut sebagai memori non-deklaratif, adalah memori ketika perilaku dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu tanpa pengumpulan pengalaman-pengalaman itu kembali secara sadar. Dalam memori implisit ini terdapat memori prosedural, adalah proses memori implisit yang melibatkan memori untuk keahlian. Selanjutnya ada priming, adalah aktivasi informasi yang telah dimiliki oleh individu dalam simpanan memorinya untuk membantu mereka mengingat informasi baru dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, gimana sih contoh dari long term memory itu? Jadi contoh dari long term memory ini, contohnya gini, ketika kalian pada saat masih kecil itu senang dengan aktivitas bermain sepeda bersama teman-teman, tetapi karena makin besar kalian meninggalkan aktivitas tersebut, dan pada suatu saat kalian ingin mencoba lagi, kalian masih ingat cara bermain sepeda tersebut bagaimana, jadi nggak lupa gitu. Nah, hal tersebut itu sudah masuk ke dalam long term memory. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang storage dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Sekali lagi, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya pamit, dadah!